Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adihan Faizatul Ilma dengan NIM 43. Kali ini saya akan membahas tentang mini riset saya, yaitu yang berjudul Usaha Ayam Petelur milik Bapak Ali Mustafa. Yang pertama kita bahas adalah aspek teknis, yaitu yang poin pertama ada perizinan usaha. Dalam mendirikan usaha tentunya diperlukan surat izin usaha untuk mendukung keberlangsungan selama menjalankan usaha tersebut. Jika memiliki surat izin usaha dapat menghindari berbagai isu atau permasalahan yang dapat merusak usaha. Namun usaha Ayam Petelur ini belum memiliki surat izin usaha. Beliau mengatakan karena usaha ini sudah dijalankan selama belasan tahun dan merupakan usaha turun-temurun dari kedua orang tuanya, dan juga ditambah beliau belum pernah mengalami masalah yang serius dalam menjalankan usaha, sehingga beliau belum tertarik untuk membuat surat izin usaha. Kemudian yang kedua ada penentuan lokasi usaha. Usaha Ayam Petelur ini bertepatan di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Tempat peternakan ayam tersebut berada di belakang kediaman pemilik usaha sendiri. Beliau memiliki lahan kosong yang cukup luas untuk membangun kandang ayam usahanya. Lahan kosong yang berada di belakang rumah ini juga bersebelahan dengan lahan-lahan milik tetangganya, sehingga bau yang ditimbulkan dari kandang ayam ini tidak mengganggu warga sekitar. Kemudian yang ketiga ada penentuan luas serta besaran produksi. Usaha Ayam Petelur milik Bapak Ali ini melakukan perencanaan dan penentuan produksi, waktu dan peralatan yang digunakan dalam usahanya. Perencanaan produksi ini dilakukan dengan teliti dan sangat memperhatikan jadwal. Proses produksi yang dilakukan adalah yang pertama yaitu mempersiapkan lahan, kandang dan juga alatnya. Kemudian ayam diletakkan 1 ekor pada tiap sekatnya, lalu memberikan pakan 2 kali sehari dan minum 3 kali sehari, serta memberikan vitamin setiap pagi harinya. Tak lupa memutar musik agar ayam tidak cepat stres dan mendukung mental ayam untuk tetap bertelur. Kemudian ayam akan menerima vaksin setiap 6 bulan sekali untuk menghindari penyakit-penyakit yang dapat menghambat proses bertelur atau mempengaruhi hasil telurnya. Lalu mengambil telur ayam setiap paginya, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah yang biasa disebut tray. Lalu ada tata letak usaha. Tata letak ini bertujuan untuk memudahkan pemilik usaha dalam menjalankan tugasnya. Setiap posisi diatur sedemikian rupa agar pemilik usaha tidak kewalahan dan dapat mengerjakan usahanya dengan cepat dan efisien. Desain tata letak milik Pak Ali ini sudah cukup memakan lahan karena memang beliau membangun kandang yang cukup besar dan tinggi. Berikut tata letak atau layout usaha milik Bapak Ali Mustafa. Kemudian ada strategi produksi. Dalam mendukung keberlanjutan usahanya, Bapak Ali menggunakan beberapa alat yang masih tradisional. Pembersihan kotoran ayam ini hanya dengan menggunakan alat yang biasa disebut garuk untuk dikumpulkan yang kemudian ditimbun dan dijadikan kompos. Pembersihan kandang ayam ini juga dilakukan secara manual menggunakan selang air yang dialirkan ke kandang. Kemudian untuk mendukung proses ayam petelur ini menggunakan speaker atau pengeras suara untuk memutar musik. Lalu ada pengawasan kualitas produk. Pengawasan yang dilakukan ini terhadap telur hasil produksi ayam ini berupa grading. Telur yang bagus akan dijual dengan harga sesuai pasar, sedangkan yang bermasalah akan dijual dengan harga yang lebih murah. Grading ini dilakukan untuk menentukan harga setiap tingkatan kualitas telurnya. Jika terdapat telur yang tidak bisa dijual dan juga tidak bisa dikonsumsi, maka beliau akan mengecek kondisi seluruh ayam dan memperketat pemberian vitamin pada ayam. Namun tindakan penanganan ini akan berbeda apabila diketahui salah satu ayamnya sakit. Beliau akan segera memisahkan dari kandangnya ke kandang sendiri dan merawatnya hingga dapat dipastikan berproduksi lagi. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dituju oleh usaha ini berupa tengkulak besar telur yang memang sudah berlangganan dengan beliau. Beliau juga menjual telur secara eceran kepada tetangga sekitar, sedangkan sebagian besar telur dijual kepada tengkulak. Telur yang dijual ini merupakan telur ayam yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian ada sasaran pasar. Usaha ayam telur milik Bapak Ali ini tidak memiliki sasaran pasar khusus karena telur hasil produksinya akan dijual langsung ke tengkulak-tengkulak yang sudah berlangganan dengan beliau sejak lama. Namun untuk telur yang tidak layak jual ke tengkulak akan beliau jual secara ecer di rumah dengan harga yang lebih rendah. Kemudian ada permintaan pasar. Permintaan telur dari pasar ini mengalami peningkatan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan telur merupakan makanan yang sangat mudah diolah dan juga memiliki banyak peminat. Telur juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan dan dapat dijadikan tambahan untuk membuat kue.
Pada awal pertama, permintaan pasar terhadap telur ini mencapai 6.300 tray tiap semesternya. Semakin lama permintaan telur ini mencapai hingga 7.000 tray per semesternya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil pendapatan yang sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian ada pesaing dari usaha yang milik Bapak Ali ini merupakan usaha milik keluarganya sendiri yang berada tak jauh dari rumah beliau. Tepatnya jarak 400 meter dari rumah beliau yang berada di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Usaha milik Bapak Ali ini tentu saja masih kalah saing dengan milik keluarganya, mengingat usaha yang masih dikelola oleh orang tua beliau itu sudah berumur puluhan tahun dan cukup dikenal oleh para tengkulak-tengkulak besar. Namun hal ini tidak dijadikan pesaing berat karena secara teknologi perawatan maupun pengelolaannya kedua usaha ini masih sama-sama menggunakan cara tradisional. Masing-masing usaha ini sudah memiliki tengkulak sendiri yang menjadi langganan untuk membeli telur dari Bapak Ali dan juga orang tua beliau. Kemudian ada produk yang dihasilkan oleh usaha ayam telur Bapak Ali ini berupa telur yang cukup berkualitas meskipun pengelolaan masih menggunakan cara tradisional. Kemudian ada place, usaha milik Bapak Ali Mustafa ini bertempatan di Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Usaha ini merupakan usaha rumah yang dijadikan sampingan karena profesi Bapak Ali yang sebagai petani, sehingga dalam melanjutkan usaha ini beliau dibantu oleh istri dan anaknya. Kemudian ada price, harga telur tiap bijinya ini sebesar Rp1.500, sedangkan untuk telur yang memiliki cangkang bercak dan kurang bagus ini dihargai sebesar 1.000 saja. Harga ini adalah harga dari tengkulak, jadi mengenai harga telur di pasaran beliau percayakan tersebut berdasarkan informasi-informasi yang diterima dan juga patokan dari tengkulak langganannya. Kemudian ada promotion, usaha ini hanya melakukan promosi offline saja dikarenakan beliau tidak ingin menanggung resiko pada telur jika mempromosikan secara online dan pembeli berasal dari daerah yang jauh. Namun beliau tetap melayani pembelian di rumah langsung dan juga hanya melalui pemesanan dari orang-orang terdekat yang memang sudah mengenal beliau. Kemudian distribution, telur ayam ini didistribusikan langsung ke tengkulak yang sudah berlangganan kepada Bapak Ali, sehingga beliau tidak perlu repot-repot mengejar ke toko-toko sekitar dan juga kepada warga sekitarnya. Usaha milik Bapak Ali ini sudah cukup dikenal, jadi bagi pembeli yang ingin membeli langsung tanpa perantara dapat datang ke rumahnya. Ya, kemudian ada aspek manajerial dan organisasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan oleh usaha ini demi menjaga kualitas telurnya dengan menjaga pakan dan juga rutin memberikan vaksin sesuai jadwal yang telah diatur. Pakan yang digunakan ini untuk memenuhi nutrisi ayam dan juga bukan sembarang pakan, melainkan pakan yang sangat diperhatikan sisi kesehatannya. Pakan ini berasal dari gilingan jagung dan juga pakan konsentrat. Kemudian ada pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilakukan oleh pemilik usaha ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan terorganisir dengan baik. Anak dan istrinya akan mengambil telur setiap paginya karena pada pukul 9 hingga 10 pagi pengepul akan datang mengambil pesanan. Sedangkan pemberian pakan akan dilakukan oleh istrinya pada pagi hari setelah mengambil telur. Kemudian di siang hari dan sore hari akan dilakukan bersama Bapak Ali. Mengingat Bapak Ali juga seorang petani yang memiliki lahan, beliau menyerahkan tanggung jawab merawat kandang kepada istrinya yang dibantu oleh saudara-saudaranya. Kemudian ada pengarahan yang diberikan Bapak Ali kepada istri dan anaknya ini adalah dengan memberikan pengarahan dalam merawat kandang dan ayam untuk menjaga kualitas telur yang diproduksi oleh ayam. Karena ini merupakan usaha keluarga yang hampir seluruh sanak saudaranya memiliki usaha ayam petelur, maka hal tersebut bukanlah hal sulit untuk memberikan arahan suatu hal yang sudah menjadi kewajiban sehari-harinya. Kemudian ada pengendalian yang dilakukan oleh pemilik usaha terhadap usahanya adalah menjaga kualitas telur dan juga klasifikasi pada telur yang bagus, kurang bagus, atau bahkan tidak layak jual dan konsumsi. Pengendalian ini juga dilakukan pada semua orang yang terlibat dalam mengurus usahanya, sehingga ayam tetap terjaga dan juga tetap dapat berproduksi dan menghasilkan telur yang berkualitas. Kemudian yang terakhir ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan di usaha milik Bapak Ali ini tidak memiliki syarat khusus, asalkan dapat tepat waktu dan teliti karena ayam memang merupakan hewan yang rentan dan juga perlu perawatan ekstra. Kemudian ada aspek lingkungan. Usaha ayam petelur milik Bapak Ali ini cukup ramah lingkungan mengingat kotoran ayam dapat dijadikan pupuk kompos. Terdapat beberapa petani yang sudah sering mengambil pupuk kompos tersebut untuk memupuk lahannya. Istri Bapak Ali juga rutin membersihkan kandang sehingga bau dari kotoran ayam ini tidak begitu menyengat. Kandang yang terletak di luar pagar dan dikelilingi pohon juga dapat mengurangi bau tidak sedap akibat kotoran ayam dari kandang.
ada aspek finansial. Analisis aspek finansial dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya dana atau modal pendirian usaha, dari mana sumber dana diperoleh, dan tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan untuk menjalankan suatu bisnis. Kelayakan investasi dianalisis dengan melakukan perhitungan payback period, NPV atau Net Present Value, dan Internal Rate of Return atau IRR. Adapun penjelasan mengenai pengeluaran biaya operasional peternakan ayam petelur pada periode 3 semester akan disajikan pada tabel berikut. Lalu ada payback period atau PB. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, maka payback period harus dicari menggunakan perhitungan sebagai berikut. PP 3 semester dengan rumus yaitu 19 juta dikurangi 130 juta dikali 6 bulan, lalu diketahui hasilnya adalah 0,917 sekian bulan. Berdasarkan perhitungan di atas, PP diperoleh lebih kecil dari umur investasi, maka usaha tergolong layak. Lalu ada Net Present Value. Dalam menentukan discount rate, apabila modal berasal dari 100% modal sendiri, maka menggunakan nilai MIRR atau Minimum Acceptable Rate of Return dengan diasumsikan melalui penjumlahan save rate atau rata-rata bunga deposito dan resiko investasi. Jadi tingkat bunga pengembalian yang diinginkan diasumsikan sebesar 18% berasal dari besarnya MIRR yang perhitungan sebagai berikut. MIRR sama dengan suku bunga ditambah risiko inflasi dan risiko dari luar MIRR. Internal Rate of Return. Untuk mencari Internal Rate of Return ini harus mencari rata-rata kas bersih terlebih dahulu. Maka perhitungannya sebagai berikut. Rata-rata kas bersih berasal dari 360 juta yang menghasilkan 122 juta. Berdasarkan keterangan perhitungan tabel di atas, jika dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Diketahui P1 20%, P2 21%, C1 5 juta, C2 sebesar 1,3 juta. IRR sama dengan P1 min C1 kali P2 min P1 dibagi C2 min C1. Diketahui hasilnya yaitu IRR sebesar 21,333%. Jadi IRR lebih besar dari bunga pinjaman sehingga diterima atau usaha ini dikatakan layak. Lalu yang keenam ada aspek hukum. Aturan hukum yang digunakan mengatur segala bentuk usaha ini untuk melindungi usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan juga para pengusaha lainnya. Sangat diperlukan adanya surat izin yang membuktikan bahwa usaha tersebut terdaftar dan berhak dilindungi meskipun usaha yang dijalankan sudah berusia puluhan tahun. Kemudian ada aspek hukum. Aturan hukum yang digunakan untuk mengatur segala bentuk usaha yang bertujuan untuk melindungi usaha yang dijalankan oleh masyarakat dan para pengusaha lainnya. Sangat diperlukan adanya surat izin yang membuktikan bahwa usaha tersebut terdaftar dan berhak dilindungi. Meskipun usaha yang dijalankan sudah berusia puluhan tahun, akan lebih baik jika usaha tersebut memiliki undang-undang yang melindungi dari segala kemungkinan buruk yang dapat menghancurkan usahanya. Adanya surat izin ini juga dapat membantu pemilik usaha jika mengalami penipuan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Usaha milik Bapak Ali ini belum memiliki surat izin usaha sehingga dalam menjalankan usahanya belum mendapat bantuan ataupun potongan dana produksi dari pemerintah. Beruntung usaha beliau belum pernah mengalami masalah berarti ataupun masalah yang berurusan dengan kriminal. Namun tetap saja bahwa surat izin usaha ini sangat berperan penting terutama untuk melindungi setiap langkah usaha yang akan dijalankan. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial yang dapat dilihat dari usaha ayam petelur milik Bapak Ali ini adalah tersedianya pupuk kompos secara gratis dan juga dapat membantu pemenuhan sarana produksi dalam bertanam. Warga sekitar juga diuntungkan karena tidak perlu repot-repot ke pasar ataupun ke toko membeli telur yang harganya jelas lebih murah di rumah produksi daripada yang dijual melalui tengkulak ataupun pedagang pengecer. Mayoritas warga di sekitar rumah Bapak Ali ini merupakan pekerja kantoran, hanya beberapa saja yang bekerja menjadi petani maupun peternak.
Namun dengan adanya usaha ayam petelur ini, keluarga Bapak Ali jadi sering bercengkerama dengan tetangganya dan juga sering memberi apabila ada rezeki lebih. Kemudian yang terakhir ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ekonomi yang tampak dari usaha ayam petelur ini adalah semakin meningkatnya ekonomi keluarga Bapak Ali. Usaha ini memang beliau miliki sejak usia muda dan merupakan usaha warisan dari orang tuanya. Namun beliau tetap mendirikan kandang usaha sendiri. Setelah menikah, beliau memutuskan untuk membangun rumah sendiri dengan modal dari hasil usaha ayam petelur ini. Kemudian beliau mengurus usaha bersama dengan istri dan anak sulungnya. Meskipun beliau juga sebagai petani pemilik lahan sendiri, beliau tidak melepaskan tanggung jawab seluruh usaha ayam petelur ini kepada istrinya, mengingat istrinya juga harus mengurus ketiga anaknya. Dapat diketahui bahwa usaha ayam petelur milik Bapak Ali ini cukup sukses dan dikenal masyarakat sekitar. Meskipun mayoritas rakyat Kecamatan Kandat pengusaha ayam petelur juga, namun hal tersebut tidak menjadi pengaruh bagi usaha beliau untuk terus maju. Aspek budaya yang dilihat dari usaha ayam petelur milik Bapak Ali ini dengan mengetahui fakta bahwa usaha ini merupakan usaha keluarga yang sudah dikelola sejak lama. Meskipun Bapak Ali mendirikan usaha ayam petelur sendiri, namun hal tersebut juga tidak lepas dari ikut campur tangan kedua orang tuanya membantu untuk mendirikan usaha. Meneruskan usaha keluarga dan meningkatkan pendapatannya bukanlah hal mudah, mengingat semakin banyaknya pesaing dari warga sekitar yang sudah mulai banyak mengelola ayam petelur.